Di sini aku dan teman-teman Phonics aku bakal menjelaskan tentang materi mengolah minyak jelantah menjadi biocell. Pastinya kalian udah pernah dengar dong minyak jelantah itu apa. Nah iya, minyak jelantah itu adalah minyak goreng bekas yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Minyak jelantah merupakan alternatif bahan untuk memproduksi biocell yang didapat membantu meredakan emisi kotoran yang ada di udara maupun lingkungan. Proses ini merupakan proses ramah lingkungan yang dimana dia bertujuan untuk mengurangi limbah minyak jelantah yang dibuang karena konvensinya menjadi biodiesel. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu biodiesel, apa kegunaan dari biodiesel, dan apa manfaat dari biodiesel. Yang pertama adalah apa itu biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang asalnya dari sumber-sumber terbarukan, seperti minyak nabati. Contohnya itu seperti minyak kelapa sawit, minyak kedelai, ataupun minyak jelantah. Biodiesel juga dapat diperoleh dari lemak hewani. Biodiesel ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar solar yang biasanya digunakan pada kendaraan bermesin diesel. Biodiesel ini juga biasa digunakan pada kendaraan-kendaraan berat, baik itu dengan teknologi model lama ataupun teknologi model yang sudah lebih modern. Lalu berikutnya adalah biodiesel ini juga bisa langsung digunakan sebagai bahan bakar langsung atau bahan bakar tunggal, serta bisa dicampur dengan solar dengan proporsi yang beragam untuk menaikkan efisiensi serta menurunkan emisi karbon. Keunggulan-keunggulan inilah yang menjadikan biodiesel sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan untuk melestarikan upaya melestarikan alam. Halo semua. Jadi di sini aku mau membahas tentang penggunaan bahan bakar minyak bumi. Minyak bumi itu apa sih? Minyak bumi sendiri adalah cairan kental berwarna kegelapan atau kecoklatan dan mudah terbakar yang berada pada lapisan paling atas pada kerak bumi. Bahan bakar minyak bumi diperkirakan akan cepat habis apabila digunakan secara terus-menerus. Ketergantungan terhadap bahan bakar minyak bumi dapat kita cegah atau dapat kita kurangi dengan cara memanfaatkan penggunaan bahan bakar biodiesel, di mana bahan bakunya sendiri masih dapat kita kembangkan. Berdasarkan dari data yang diperoleh dari kelayakan, bahan baku yang paling cocok digunakan untuk penggunaan bahan bakar biodiesel sendiri itu adalah minyak bekas penggorengan atau yang biasa kita sebut sebagai minyak jelantah. Halo semua. Aku di sini akan menjelaskan atau membahas tentang bagaimana sih proses pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel. Nah, proses minyak jelantah menjadi biodiesel itu biasanya dilakukan dengan metode proses transesterifikasi. Nah, untuk yang belum mengetahui proses transesterifikasi itu apa? Proses transesterifikasi itu adalah proses kimia yang dimana mengubah triglycerida atau sebuah komponen utama dari minyak dan lemak menjadi methyl ester atau biodiesel, dan gliserol melalui reaksi dengan alkohol atau yang biasanya disebut metanol atau etanol dengan bantuan dari katalis. Nah, proses ini itu sangat penting dalam pembuatan
pengolahan biodiesel dari minyak jelantah, dari minyak nabati atau minyak bekas atau minyak jelantah. Halo guys, jadi saya ingin membahas benefit-benefit apa saja yang kita bisa dapatkan dari minyak jelantah. Nah, minyak jelantah itu kan minyak yang sudah kita pakai untuk penggorengan atau pemasakan lainnya. Nah, minyak-minyak itu sebenarnya kan masih bisa kita olah kembali menjadi biodiesel. Nah, tapi kebanyakan dari kita atau Indonesia sekarang semenjak 2019, menurut data-data yang kita kutip, itu kita sudah menghasilkan 13 ton minyak jelantah. Nah, itu kan nomor yang sangat tinggi, 13 juta ton minyak jelantah. Nah, maka dari itu sebenarnya tuh kita harus mengambil keuntungan dari 13 juta ton tersebut, yaitu misal kita kan bisa olah kembali menjadi biodiesel. Misal pertama kita lihat dari segi keuangan, kita bisa mendapatkan atau menghematkan subsidi sebanyak 42 triliun rupiah, yaitu uang tersebut bisa kita pakai untuk masyarakat yang emang membutuhkan uangnya. Misalkan di Indonesia sekarang itu masih banyak angka kemiskinan. Misal kita bisa pakai uang yang kita hematkan itu, yang kita olah dari minyak jelantah menjadi biodiesel itu, kan uang itu lumayan hemat, lumayan tinggi, 42 triliun rupiah. Itu kita bisa pakai untuk donasi, kita bisa pakai untuk investasi ilmu lainnya, kita bisa memberikan atau membantu dana ke kayak seperti organisasi-organisasi yang emang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Nah, itu dari segi ekonomi. Gimana dari segi lingkungan? Nah, biodiesel tersendiri itu kan minyak yang lumayan ramah lingkungan. Daripada kita pakai minyak bumi yang terus menerus, kita bisa pakai biodiesel yang kita sudah olah dari minyak jelantah yang sangat banyak itu menjadi biodiesel. Itu akan menjadi minyak yang menjadi ramah lingkungan dan tentunya akan berguna di lingkungan. Jadi, alat dan bahan untuk melakukan proses pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel, yaitu dengan beberapa bahan. Berikut adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat biodiesel. Yang pertama adalah metosida. Dibuat dengan cara mencampurkan 900 ml metanol dengan 21 gram soda api dan didiamkan selama 15 menit. Yang kedua yaitu ada katalis enzim 300 unit dan dilanjutkan dengan 3 liter minyak jelantah. Selanjutnya ada wadah untuk menampung minyak dan enzim, bisa dengan ember atau bak. Lalu harus ada pompa udara dan ada selang plastik. Yang terakhir harus ada panci. Selanjutnya adalah pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel, yang dimana cara pertamanya yaitu adalah siapkan bahan pelarut terlebih dahulu, yaitu metanol. Setelah metanol disiapkan, kita akan tambahkan enzim 300 unit dan minyak jelantah 3 liter dan akan diaduk selama 30 menit. Setelah diaduk 30 menit, akan didiamkan selama 4-12 jam. Setelah 4-12 jam, nanti terjadi endapan, yang dimana endapan itu akan terlihat ketika adanya dua lapisan, yaitu lapisan bawah yang berwarna agak gelap dan lapisan atas yang berwarna agak bening. Nah, selanjutnya itu setelah terbentuknya endapan, yaitu lapisan bawah yang agak gelap dan lapisan atas yang bening, selanjutnya itu dia akan terjadi kita akan melakukan pemisahan, yang dimana pemisahan ini digunakan untuk memisahkan kedua lapisan, yaitu dengan cara dicuci bagian atas atau crude biodieselnya. Selanjutnya adalah kita
selanjutnya masuk di proses aerasi, yang dimana di sini adalah dilakukan pemompaan udara sampai larutan itu menjadi putih susu. Setelah larutan tersebut menjadi putih susu, kita akan melakukan proses pemisahan kembali, yang dimana akan terbentuk dua lapisan cairan, yaitu biodiesel yang berwarna kekuningan dan air yang berwarna putih. Biodiesel yang berwarna kekuningan dan air yang berwarna putih. Selanjutnya, cara memisahkan dua lapisan tersebut itu dengan cara ambil crude biodiesel menggunakan selang plastik, kemudian tampung di dalam ember plastik. Setelah ditampung dalam ember plastik, kita akan melakukan pemanasan biodiesel, yang dimana kita akan panaskan biodiesel tersebut, biodiesel yang kita dapatkan itu ke panci sampai 100 derajat Celcius. Dibiarkan hingga sisa menguapnya itu adalah metanol dan air. Jadi uapannya itu adalah metanol dan air. Oke, selanjutnya setelah terjadi penguapan, kan habis dipanaskan. Habis itu terjadi penguapan. Setelah dipanaskan itu terjadi penguapan, yaitu penguapan yang dimana menghasilkan metanol dan air. Setelah itu akan dilakukan pendinginan, yang dimana pendinginan ini setelah seluruh air dan metanol sudah menguap, kita akan mengambil sisanya dan didinginkan. Setelah kita ambil sisanya dan didinginkan, itu akan menjadi biodiesel, dan biodiesel siap digunakan. Seperti itulah proses pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel. Halo guys, saya di sini akan menjelaskan kesimpulan dari beberapa poin yang sudah disebutkan oleh teman-teman saya ini. Pertama, saya akan membacakan perhitungan ICCT yang sudah diketahui bahwa pembuatan biodiesel dari minyak jelantah itu ternyata lebih hemat dan lebih ramah lingkungan daripada ngebuat biodiesel dari kelapa sawit. Dan juga kalau melihat dari harga rata-rata pasar minyak jelantah dan bahan bakar nabatinya minyak jelantah dari bulan Januari sampai Juli di tahun 2020 lebih spesifiknya, itu bahwa kita dapat menghemat 1,16 juta ton kelapa sawit. Dari situ kita juga kita dapat menghemat 321.000 hektar kebun hutan sawit. Jadi kita bisa juga tidak melebihkan kebanyakan konversi hutan kelapa sawit menjadi perkebunan kelapa sawit. Jadi kita bisa menambahkan kehijau-hijauan di bumi ini, dan juga kalau salah satu keberuntungannya lagi tuh bisa mengurangi limbah B3 dari kayak sampah-sampah rumah tangga ini, bisa kayak dibuang, bukan dibuang sih, kayak lebih didaur ulang menjadi salah satu bahan produksi membuat biodiesel bahan bakar. Dan ya, selain itu masih ada banyak lagi yang sudah disebutkan oleh teman-teman saya sebutnya. Itulah kesimpulan dari beberapa poin-poin dari teman saya. Makasih.